Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3A, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Rian. Kali ini Pak Rian akan menyampaikan sedikit materi, ya, materi tematik, yaitu kita memasuki tema 3, subtema 2. Nah, kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, di tema 3 itu kan kita sudah belajar tentang benda yang ada di sekitar kita. Nah, di subtema 2 ini kita fokus yaitu belajar tentang wujud benda. Nah, baik anak-anak sekalian, yang pertama kita akan belajar tentang mengidentifikasi wujud benda. Jadi wujud benda itu ada berapa? Ada 3 macam wujud benda, yaitu ada benda padat, kemudian benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, contoh benda padat itu apa? Misalnya ada kursi, kemudian ada meja, lemari, pintu, dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau benda cair contohnya apa? Benda cair itu yang bentuknya cair, misalnya ada air, minyak, oli, dan lain sebagainya ya, banyak sekali ya. Kemudian kalau benda gas contohnya apa? Contohnya misalnya udara yang ada di dalam balon, kemudian ada uap air. Nah, itu salah satu contoh dari benda gas. Jadi wujud benda itu dibagi menjadi 3, diingat-ingat. Yang pertama adalah padat, yang kedua cair, kemudian yang ketiga adalah gas ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengonversi satuan jarak. Nah, ini sudah masuk ke matematika ya. Jadi kemarin kan kita sudah pernah belajar hubungan satuan panjang. Nah, satuan panjang itu kan berarti untuk mengukur jarak. Ini ada contoh soal seperti ini. Rumah Ana ke danau berjarak 15 km 700 meter. Nah, berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Oke, kita ingat-ingat lagi. Di sini rumah Ana ke danau itu jaraknya 15 km 700 meter. Disuruh menjadikan meter, maka kita perlu mengubah dari kilometer menjadi meter. Ya, yang 700 meter tidak usah diganti karena sudah satuannya sama, sudah meter. Sekarang kita tinggal mengubah yang satuannya kilometer. Nah, 15 km itu menjadi 15.000 meter ya. Jadi dari kilometer menjadi meter itu naik atau turun? Kalau kita lihat di tangga satuan itu turun 3 tangga. Kalau turun 3 tangga artinya kita kalikan 1000 atau cara gampangnya tambahi nolnya 3. Nah, tadi angkanya 15 tambahi 0 3 menjadi berapa? 15.000 meter. Nah, yang 700 meter tidak usah diapa-apakan karena satuannya sudah meter. Sehingga rumah Ana ke danau berjarak berapa? Kalau dijadikan meter karena sudah sama-sama menjadi meter dijumlahkan ya. Jadi 15 ditambah 700 menjadi 15.700 meter. Nah, jadi rumah Ana ke danau berjarak 15.700 meter ya. Gitu nggih anak-anak nggih saged. Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita memasuki ke pembelajaran 2, yaitu mengidentifikasi massa benda. Massa benda itu apa? Jadi jumlah bahan penyusun yang terdapat pada benda itu disebut dengan massa, nah, atau berat, atau bukan berat, tetapi massa. Jadi massa itu jumlah bahan penyusun yang terdapat pada benda itu ya. Jadi satuan massa itu umumnya adalah gram ataupun kilogram gitu ya. Pasti adik-adik anak-anak sekalian tidak asing mendengar kata gram atau kilogram ya, hampir sama kayak berat. Nah, gitu ya, sama saja penyebutannya. Nah, massa itu diukur menggunakan apa biasanya? Kalau kita pengen tahu berat seseorang atau berat barang, maka kita menggunakan timbangan atau neraca. Nah, nama lain dari timbangan itu adalah neraca. Oke. Nah, ini salah satu contoh nih. Ada beberapa timbangan ya, ada timbangan buah, ada timbangan emas,
atau ada banyak sekali timbangan-timbangan mungkin yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, gitu nggih. Kemudian kita lanjutkan. Nah, membedakan massa benda. Coba kita lihat yang pertama. Ada balok A mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil daripada balok B-nya. Kita lihat yang A itu apa namanya? Karena lebih berat sehingga beratnya itu akan turun ya kalau ditimbangan ya. Berarti yang A itu lebih berat. Nah, kemudian kalau gelas ukur kosong mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil? Kalau yang gelas ukur kosongnya pasti lebih kecil massanya, yang lebih berat itu yang ada isinya ya, seperti itu. Oke, kemudian nih, botol C mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil daripada botol D? Kita lihat, karena botol C-nya itu ke bawah ya timbangannya ya, maka dia lebih berat atau lebih besar ya massanya. Karena timbangannya itu lebih berat ke yang huruf C. Nah, seperti itu ya, bisa nggih? Kalau cuma membedakan massa benda itu pakai timbangan seperti itu ya. Nah, adik-adik sekalian, kita lanjutkan cara mengetahui volume benda. Jadi ukuran ruang yang ditempati suatu benda itu namanya volume ya. Jadi semakin besar benda, maka besar ruang yang diperlukan adalah semakin besar. Contohnya kalau kita cuma punya barang kecil, pasti kalau kita masukkan ke tempat yang kecil muat. Tetapi kalau kita punya barang yang besar, kemudian kita masukkan ke ruang yang kecil ya nggak muat, harus sesuai dengan bendanya ya. Jadi ruangnya harus besar pula. Nah, benda besar itu mempunyai volume yang besar. Sebaliknya, benda yang kecil itu mempunyai volume yang kecil juga ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi, ketika apa namanya? Suatu benda kita masukkan ke ember yang A, maka pasti dapat muat banyak. Tetapi kalau kita masukkan di ember B hanya muat sedikit karena ruangnya berbeda. Ruangnya lebih besar yang mana? Yaitu lebih besar yang ember A, gitu ya. Yang ember B itu lebih kecil atau lebih sedikit. Nah, volume ember A itu lebih besar daripada volume ember B, gitu ya. Kesimpulannya seperti itu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya adalah kita belajar PPKN, yaitu menyebutkan arti penting menolong. Nah, nanti anak-anak yang hari ini tidak datang ke sekolah ya, yang belajar di rumah bisa membaca teks sikap tolong menolong. Itu ada di buku BSE yang dipinjamkan dari Perpus ya. Itu pada halaman 79 dengan apa namanya? Dibaca dengan silakan dibaca di rumah masing-masing ya, sambil dipelajari dengan seksama. Nah, kalian juga bisa mencoba menceritakan pengalaman menolong orang lain. Nah, pasti adik-adik semua kan pernah menolong orang lain ya, menolong teman atau menolong siapapun itu. Nah, coba kalian bisa menceritakan pengalaman kalian saat menolong, misalnya saat menolong adik jatuh atau menolong orang lain. Nah, itu bisa diceritakan. Boleh diceritakan ke teman-teman ya, atau boleh diceritakan ke anggota keluarga atau teman yang di rumah juga boleh. Oke? Seperti itu. Baik, untuk hari ini materi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Oke, kita lanjutkan di lain waktu. Dari Pak Rian cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.